Halo kawan Umas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah Bal, ini kita udah memasuki bulan Ramadan ya. Tentunya kita nih butuh tips-tips nih gimana sih caranya menjaga kesehatan selama Ramadan supaya tetap fit. Apalagi kita yang bekerja ya kan Bal. Nah langsung aja nih kita ngobrol dengan Bapak Dr. Dede Yusuf Fahmarazi, MKM, Paurian Kesubit Kespolbit Dokes Polda Sumut. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi datang di podcast kami Pak. Selamat kami di kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak seputar gimana sih cara menjaga kesehatan selama Ramadan ya kan Pak. Ini langsung aja nih Bang. Langsung aja nih Pak. Ini kan kita pada saatnya lagi menjalankan ibadah puasa nih Pak. Apa saja sih manfaat berpuasa bagi tubuh kita? Baik Pak Iqbal dan Bu Nopri, sebelum kita ke sana saya ucapkan firman Tuhan gitu ya. Dari Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kamu. Kan seperti itu. Ya, wahai orang-orang mukmin, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu itu diwajibkan berpuasa agar kamu bertakwa. Nah, seperti itu. Nah, ini kan wajib ini. Nah, dari hadis Nabi juga berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nah, itu juga kan. Jadi udah jelas di situ memang dari agama kita sendiri membuat itu sebagai suatu kesehatan. Nah, jadi apa sih manfaat puasa kan seperti itu? Salah satunya adalah sistem autofagi, Mas Iqbal dan Mbak Nopri. Nah, gimana? Apa sih autofagi itu? Nah, jadi kalau tubuh kita berpuasa lebih dari 12 jam hingga 14 jam itu tubuh kita akan memakan sel-sel yang rusak, Mbak dan Mas Iqbal. Jadi kalau ada sel-sel kita rusak dimakan sama dia. Jadi permajaan kulit lah bahasa kita. Terus di puasa kita kan tidak makan, tidak minum, nah seperti itu. Jadi tubuh kita itu lebih untuk detoksifikasi yang membuang racun-racun dalam tubuh. Kenapa? Kita biasa konsumsi gula-gula ya. Sekarang kita lihat makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, nah seperti itu. Apalagi yang tinggi lemak ya, santan-santan segala macam. Nah itu yang membuat tubuh kita semakin rusak setiap harinya. Setelah itu apalagi? Nah dan ternyata berpuasa itu katanya meremajakan otak. Nah karena ada protein di dalam otak itu yang hanya dihasilkan pada saat berpuasa. Nah jadi kita tidak mudah lupa. Nah seperti itu, Mas. Itulah salah satu manfaat dari puasa dan tidak kalah pentingnya, Mas. Nah ternyata ya kita tahu ya setelah kita puasa biasanya turun berat badan kita. Nah ini ternyata kalau kita dengan pola makan yang sesuai dan tidak berlebih-lebihan, insya Allah 4 kg lebih kurang turun berat badan dalam sebulan. Seperti itu, Mas. Itu yang saya mau Pak sebenarnya. Sebagai alternatif untuk program diet ya. Iya benar. Tapi kan Pak, ini kebiasaan kalau misalnya buka puasa ini, apalagi kan habis berpuasa nggak makan seharian, ngelihat takjil yang manis-manis gitu ya Bal, gorengan, kebablasan nih pasti nih Pak ya kan. Nah gimana sebenarnya Pak mengatur pola makan ini biar jangan sampai kita kebablasan untuk makan yang tinggi-tinggi kalori gitu kan Pak selama bulan puasa ini? Oke, sebenarnya sih tidak ada perbedaan ya yang lebih bermakna antara puasa dan tidak seperti itu. Tapi ini hanya terkait dengan pola makan ya, maksudnya jam-jamnya saja yang berubah. Nah seperti sahur ya kita usahakanlah seperti makan nasi merah, nah seperti itu yang tinggi, itu yang lama diserap oleh badan. Nah seperti itu. Jadi kita lebih lama kenyang. Nah seperti itu. Jangan lupa kita makan protein seperti telur, ikan, nah seperti itu. Dan jangan lupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Pada orang berpuasa ini terkait banyak sembelit. Nah jadi 2-3 hari nanti susah buang air besar. Nah seperti itu. Nah pada saat berbuka saya dianjurkan di situ ya berbuka dengan 3 butir kurma saja. Kenapa? Kurma itu memiliki struktur gula yang sederhana, jadi langsung bisa bertenaga untuk tubuh kita. Nah seperti itu Mas. Jadi bisa langsung dipakai. Jadi kitanya itu tidak merasa lemas, nah gitu langsung berenergi dan minum air putih. Nah itu saja langsung dilanjutkan dengan sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib inilah dilanjutkan dengan makan besar. Nah makan besar itu sendiri ya seperti kita makan biasa ya, 1 porsi nasi, nah ditambah ikan atau ayam, nah yang tanpa lemak yang baiknya, nah seperti itu. Sayur-sayuran, 1 mangkuk sayur, nah dan buah-buahan. Nah, tapi tadi nanya ya Mbak Nopri ya terkait bakwan gitu ya, gorengan ya, waduh. Itu yang pasti sering dimakan itu Pak kalau buka puasa. Jadi kalau misalnya goreng-gorengan itu Mbak makan 1 bakwan setara dengan 1 piring nasi Mbak. Nah, jadi kalau Mbaknya makan 3 atau 4 bakwan, waduh, berarti udah setara 4 piring nasi. Gitu ya. Jadi daripada
alhamdulillahnya Indonesia itu kaya akan dengan makanan seperti kentang, ubi, jagung. Nah, itu saja itu cukup bagi tubuh kita. Nah, alhamdulillah semua ada di Indonesia. Nah, jadi kita tidak seperti di luar negeri. Nah, usahakan ya kurangilah terkait dengan makan tepung, ya roti atau mie. Nah, itu kenapa? Glukosa kita di dalam tubuh bisa meledak tiba-tiba tinggi. Nah, itulah yang buat kita kadang-kadang setelah mau sholat tarawih, Begah ya, nah, malas begah, sholat. ngantuk. Ngantuk. Nah, terakhir kita mau niat ibadah malah ya jadi nggak Terurungkan iya, terurungkan niatnya. Benar-benar banget. Itu sih. Jadi ini dok, kita berpuasa selama 12 jam nih kan dok? Iya. Terus ada nggak sih dok efek sampingnya ketika kita berpuasa itu kondisi badan kita yang dehidrasi atau itu ada nggak efek sampingnya nanti setelahnya dok? Oke. Apa sih efek samping dari puasa? Nah, pada umumnya baik. Nah, seperti itu. Contoh, ya kita pada umumnya ya kalau kita masih puasa hari pertama, hari kedua pasti sakit kepala. Iya. Nah, sakit kepala kenapa? Ya karena tubuh kita biasanya kan kalau kita lapar kita makan. Nah, tiba-tiba nggak ada gula, nggak ada air. Nah, seperti itu. Jadi tubuh kita dehidrasi, kurang gula, itu yang membuat kita sakit kepala. Terus apa lagi, Mbak? Nah, perut sering begah, terutama pas sahur. Biasa kita setelah sahur ini, nah banyak kan yang setelah sahur langsung tidur. Nah, itulah yang membuat perut kita semakin begah. Nah, setelah itu apa lagi? Sembelit. Nah, itu sembelit tadi. Kenapa? Nah, biasanya kita minum itu ya pada saat berbuka dan sahur. Jadi minum kita itu kurang dari 1,5 liter. Jadi perlu setelah pada saat berbuka itu dua air, 2 gelas. Pada saat setelah sholat maghrib itu 2 gelas, dan setelah sholat tarawih 2 gelas, nah, dan pada saat sahur 2 gelas. Jadi kita cukupilah 8 gelas. 8 gelas ya. Nah, terus apa lagi Mas? Jadi kalau tubuh kita, nah minim glukosa atau segala macam itu membuat tubuh kita kadang-kadang kram. Nah, jadi kalau pas puasa itu ya kok kram gitu ya. Memang itu salah satu efek sampingnya. Nah, tapi lama-kelamaan kalau tubuh kita sudah terbiasa, nah apalagi dilanjutkan Mas Iqbal nih, Mbak Nopri, dilanjutkan dengan puasa 6 atau puasa Nabi Daud seperti saya puasa Nabi Daud, ya tubuh kita sehat gitu. Dan rata-rata orang yang melaksanakan puasa ini awet muda, nah seperti itu. Seperti Mbak Nopri ya umurnya, nanti dengan misalnya pangkat-pangkat AKBP, kok macam pangkat Bribda nih, cantik seperti itu kan gitu. Nah, itu dia. Amin. Ya. Terus apa lagi? Ya biasa kadar gulanya bisa turun. Nah, kadar turun ini ya hati-hati pada penderita diabetes mellitus. Nah, itu saja sih Mbak, dikontrol saja sih obat-obatannya. Nah, selain itu dok, kalau misalnya selain mengatur pola makan, ada lagi nggak sih dok tips-tips lain menjaga kesehatan ini selama berpuasa dok? Oke. Selain pola makan, ya kita pun dituntut berolahraga Mbak. Nah, olahraga ini ya bukan kita nge-gym ya Mbak ya. Mati kita nanti Mbak. Mati dalam artian ya capek gitu kan. Nah, kita pun dianjurkan sebelum berbuka, ya 30 menit sebelum berbuka atau 1 jam sebelum berbuka, ya kita jalan-jalan santai lah Mbak. Nah, jalan santai ini dalam artian olahraga ini ya jalan kaki saja gitu, 30 menit ya. Tapi jangan pakai berhenti, 30 menit terus-terusan. Nah, seperti itu. Itulah yang lebih banyak menghasilkan atau mereduksi lemak di dalam tubuh lebih besar daripada kita lari. Nah, jadi kalau Mas Iqbal lari, untuk mengurangkan kadar lemak itu lebih tinggi lagi jalan kaki tadi. Nah, itu dia. Karena lebih banyak itu kondisi aerob. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Yang jangan lupa istirahat Mbak. Nah, biasa kan kalau Mas Iqbal nih sama Mbak Nopri biasa one day one juice. Nah, ya kan terakhir lupa tidur ya. Siangnya Mbak diberikan waktu ya, diberikan waktu tidur lebih kurang 20 sampai 30 menit. Nah, jadi power nap. Jadi kita yang tadi kurang tidur di malam hari akan mempunyai tenaga lebih pada siang pada saat kita tidur setengah jam. Nah, itu. Dan power nap ini bukan hanya pada saat puasa saja, pada hari biasa pun sangat berguna sekali. Nah, seperti itu. Itu sih Mbak. Tapi dok kalau misalnya hari biasa tidur gimana gitu? Nah dok, tapi sebenarnya dok pernah dengar juga sih katanya kalau untuk membakar lemak lebih baiknya berjalan cepat gitu ya dok. Nah tapi sebenarnya posisi berjalannya itu seperti apa sih dok? Apa kayak karena kayak biasa jalan gini bisa juga nggak dok atau membakar atau ada gerakan tertentu dok? Sebenarnya jalan terus menerus gitu dengan kecepatan konstan. Kecepatan konstan itu ya tetap aja kita tidak naik tidak turun. Nah itu yang posisinya seperti itu Mbak. Oh, itu lebih baik daripada mungkin 1 jam lari gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya nanti saudara-saudara yang nanti misalnya ada yang mau sekolah lagi SIP atau SESPIMA, SESPIMEN atau segala macam. Nah kan biasa agak gemuk-gemuk tuh. Pas mau sekolah ya dianjurkan untuk jalan kaki. Tapi kurangi juga konsumsi makanannya. Iya, benar, seperti itu.
Tapi kalau mau olahraga kok agak rasanya lemes ya bang kalau udah sore-sore itu ya dok. Apalagi cuaca panas tuh, Iya. aduh rasanya batal jadi aku Iya. kemarin olahraga lo bal. Terus nih dok, ketika puasa kan dok kita tidak mengkonsumsi makan dari pagi sampai berbuka. Benar. Gimana sih cara kita jaga kesehatan gigi dan mulut kita pada saat berpuasa dok? Oke, sebenarnya sih tidak ada perbedaan ya, tidak minum mencolok ya. Ya sebenarnya sih kalau untuk sikat gigi contohnya, kalau sikat gigi sendiri itu ya setelah sahur lah. Tapi setelah sahur pun jangan habis makan langsung kita sikat gigi. Kenapa? Enzim-enzim di mulut itu langsung kita sikat ya hilang semua gitu. Nah jadi ya biarkanlah 15 menit sampai 20 menit setelah kita makan ya hampir-hampir sholat subuh lah. Nah, baru kita sikat gigi. Nah, supaya enzim-enzim di mulut tadi bisa dimaksimalkan ya dicerna oleh tubuh kita sendiri. Nah, setelah itu jangan lupa Mbak. Nah, ini kalau bisa pakai dental floss. Nah, itu pakai yang benang itu ya dibersihkanlah sela-sela gigi. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa mouthwash. Mouthwash ini yang non alkohol ya Mbak ya. Kalau kayak contohnya ada yang warna-warna biru segala macam. Nah, itu kan yang ada Alkoholnya, ya. Sudah pasti kering Mbak. Bukannya jadi makin sehat ya Mbak. Dan masnya nanti pas siang-siang malah bau mulutnya. Nah, karena kering. Nah, benar itu sih, dia. Dok. Jadi jangan pakai yang mouthwash seperti itu. Dan jangan lupa vitamin C. Nah, supaya gusi kita baik. Nah, seperti itu. Mengurangi peradangan. Nah terkait vitamin itu dok, kalau untuk puasanya vitamin apa aja sih dok yang mungkin bisa dikonsumsi untuk karena kan kita makan otomatis berkurang ya dok ya. Ya untuk menambah vitamin dari makanan tuh apa aja suplemen yang bisa dikonsumsi gitu dok? Nah, kalau suplemen sendiri ya multivitamin aja Mas Multivitamin Mbak. aja. Karena di situ multivitamin udah vitamin A, D, E, C di situ sudah ada semua. Jadi ya kalau kita sebut merek nanti kan nggak boleh di Iya, sini iya, kan. benar-benar. Multivitamin itu sudah ada semua kandungan mineralnya segala macam. Nah, itu sudah mencakup di situ. Nah, dan jangan lupa Mbak, satu lagi. Benar. Jangan minum air teh dan kopi selama bulan puasa. Kenapa? Kalau Mbaknya minum kopi dan air teh selama puasa, ya nanti contoh pas sahur, Mas Iya. minum atau Mbak minum, yang ada kencing-kencing nanti. Nah, tubuh kita perlu cairan, malah kita keluarkan. Nah, karena tadi air teh. Terus kan di teh manis ini sendiri di teh, nah itu mengurangi penyerapan kita zat besi. Jadi kalau Mas nanti misalnya makan daging atau makan daging ayam yang banyak zat besinya, ya tidak terserap oleh tubuh kita, lebih banyak terbuang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kafein kenapa? Nah, kafein ini kalau misalnya terlalu lama kita minum kopi misalnya. Iya. Nah, itu memperlambat pengosongan lambung. Nah, ini yang lama-lama nanti jadinya tukak lambung. Nah, itu apalagi pas puasa kan. Nah, kita kan nggak mau dong pas puasa malah jadinya jadi penyakitan. Nah, seperti itu. Jadi kurangilah kalau bisa. Kalau memang bisa di stop, kurangi seperti itu. Atau setelah sholat tarawih baru minum teh atau kopi tersebut. Nah, terutama yang bersoda Mbak, jangan ya seperti itu. Karena tinggi glukosa. Iya benar. Apalagi kalau puasa juga sering selain sembelit, tukak lambung tuh juga sering Iya, ya dok. betul. Jadinya. Tapi Nup, ada Nup satu pertanyaan. Gimana sih dok untuk orang ibu hamil, Benar. ibu hamil yang ingin melaksanakan puasa, gimana sih dok? Kan kebetulan istrinya lagi hamil dok, Oke. jadi butuh tips-tips Edukasi nih juga mungkin ya. edukasi dok. Sebenarnya kalau ibu hamil memang lebih dianjurkan itu tidak berpuasa. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan takut dengan si anak tadi. Nah, kondisinya. Namun kalau dianya memaksa puasa, ya boleh-boleh sah-sah saja. Tapi ya tadi makannya harus dijaga. Kenapa? Jadi lambung orang yang ibu hamil tadi itu lebih cepat kosong. Iya, Nah, benar. udah mual-mual, muntah-muntah kosong, nah kan gitu korban Mas Iqbal lah istrinya ini kan judulnya kan. Nah jadi habis itu terus dia mempunyai kandungan zat besi yang harus ditingkatkan. Kenapa? Bukan hanya si istri, si anak Bayinya tadi juga ya. ya, Dok. Berarti harus konsumsi zat besi lebih banyak, terus vitamin yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Sebenarnya itu saja sih, Mas, nggak ada perbedaan terlalu mencolok dengan yang biasa. Tapi di trimester 2 harus ditambah lebih kurang 350 kalori. Di trimester 3 ditambah 450 kalori. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita andaikan bakwan, tambahlah 1,5 bakwan. Tambahlah sampai 2 bakwan, seperti itu. Tapi jangan bakwan ya, Mas ya. Soalnya kan ibu hamil nih. Mbak Mantil. Nah, jadi asam folat pun penting, Mas. Kenapa? Karena kita banyak generasi-generasi kita nih, karena ibu-ibu ini sebenarnya nggak disiapkan untuk hamil, tiba-tiba hamil. Nah, itu jadi kan kejadian dok. Nah, Kalau untuk anak kedua biasanya gitu dok. Istilahnya bobolan lah bahasanya. Bobolan, Nah, iya, benar. jadi sebaiknya sebelum hamil itu dipersiapkan untuk konsumsi zat asam folat. Kenapa? Mengurangi defek dari perkembangan otak. Nah, itu yang kita kan nggak mau kan tiba-tiba lahir tanpa otak, anencefali bahasanya. Nah, itu. Jadi dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kita
orang ibu itu harus mengkonsumsi zat asam folat. Nah, itu dia sih Mas. Jadi yang itu tadi yang saya khawatirkan, kalau tadi masih trimester 1 masih perkembangan organ Mas. Iya benar. Nah, jadi kalau misalnya masih segitu ya nggak usah dulu lah. Nah, karena kita khawatir si ibu lebih Iya. bagus bayar fidyah dan ada itu keringanan aja ya, Dok, iya ya. keringanan. Ya, tapi bayar fidyah pun langsung diganti dengan puasa pun tetap juga dilaksanakan seperti itu Mas. Jadi kalau trimester 2-3 udah lebih aman Iya, kali lebih ya aman dok sih, ya. Mas. Nah, Bal, udah Udah. dapat informasi nih Bal untuk istri. Udah puas, udah puas. Jadi dok, terakhir nih dok, sebelum menutup perjumpaan kita, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nih dok sama kawan humas di rumah nih terkait menjaga kesehatan nih selama berpuasa, bisa disampaikan kamera sebelah sini Oke, dok. kawan-kawan humas, ya untuk closing statement saya ya, puasa yang sehat itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, nah seperti itu ya. Jangan lupa kita beribadah, itu yang intinya. Nah, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan tubuh kita? Nah, keseimbangan tubuh. Nah, sehingga kita dapat produktif, ya karena ingat, ya Nabi pun pada saat berpuasa itu perang besar. Nah, jadi tidak ada hubungan antara berpuasa dan kelemah lemah. Nah, seperti itu. Dengan pola makan yang benar, ya tadi ya, tercukupi gizi seimbang. Nah, sekarang program Pak Prabowo nih, makan bergizi gratis. Nah, kita harus melek juga terhadap makanan seimbang, nah, gizi seimbang. Dan hidrasi yang cukup ya, 8 gelas sehari. Nah, seperti itu. Dan olahraga yang tepat seperti tadi apa? Jalan kaki. Nah, kita bisa menjalani Ramadan dengan penuh energi seperti itu, Pak. Iya benar. Jadi walaupun berpuasa tetap dijaga makannya, tetap berolahraga Iya, ya dok ya, siap. biar Tetap bisa semangat tetap pasti, ya. fit dan produktif. Nah dok, terima kasih untuk kesempatannya Oke, dok, terima kasih, sudah Dok. hadir di podcast Betul kita ya sekali. Bal, memberikan informasi untuk kawan humas. Nah, kawan humas, sekian podcast Polistop Polda Sumatera Utara kali ini. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Bripto Novriana. dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan Salam presisi.